Berawal dari video TikTok yang sekarang view-nya udah mencapai 1 juta lebih loh. Itu padahal kita ketemu acara Tom Ford ya. Ya, lumayan random ya. Random, abis itu aku wawancara Valen mengenai jewelry brandnya, yaitu Clemence Ellery. Jadi kali ini Valen gak sendiri, tapi ada Jen. Kita hari ini bakal sharing ya ke Sobat Konglo, keseharian dua working moms ini yang punya kesibukan macem-macem. And I think it's just a lovely day to share and inspire other women and also Sobat Konglo out there yang mungkin bisa belajar nih juggling everyday routine as a mom, as a business owner. Dan karena kita bakalan ngomongin perhiasan Clemence Ellery, jadi bakalan spill ya all about gemstones and jewelry. Nah sekarang yang mungkin aku pengen tahu dan pasti Sobat Konglo juga penasaran, kan as a mother, as a working woman, you're both running a multiple business. What's a typical day for you? Oke, typical day ya. Iya. Biasanya bangun pagi sarapan pasti sama anak. Suami aku nggak sarapan soalnya orangnya. Terus, intermittent ya Gavin? Iya, kayaknya dia emang begitu. Dia lebih pilih tidurnya dia dibanding makan pagi. Jadi setelah udah sarapan, anak mandi, aku kasih ke suster mandi, akunya juga mandi. Setelah itu I spend time with my baby first, gitu kan. Suami udah berangkat ke kantor, tukeran sarapan pagi soalnya sama suster. Jadi kasih dia waktu untuk ini di luar kalau puasa ya. Yeah. Ya tukar sarapan pagi. Habis itu biasanya aku kasih Avery balik ke suster supaya dia bisa tidur pagi. Dan aku meeting saat itu. Begitu aku meeting, setelah saya meeting sekitar jam 12 lunchtime gitu Avery bangun. Kalau sempet aku makan sama dia, kalau nggak sempet aku tetap lanjut meeting. Habis itu siang-siang biasanya Avery itu kadang-kadang ada kelas, kadang-kadang enggak. Kalau ada kelas aku nganterin dia. Kalau nggak ada kelas aku tetap kerja. Sorenya baru balik ketemu Avery lagi. Gitu. Berarti kamu kalau misalnya ngantor itu lebih banyak work from home atau kamu kantornya emang deket rumah? Jujur, I'm so blessed working for my parents, terus juga running our own business ya, businesses gitu. Jadinya I can juggle and gimana ya, kayak bisa mengatur waktu kapan harus ketemu orang, kapan harus di rumah atau lewat Zoom. Untungnya kemarin ya nggak untung juga sih, tapi karena COVID sekarang orang-orang kan terbiasa dengan meeting online juga. Bener banget. Jadi mixing those two itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk aku saat ini, karena aku di season dimana anak aku baru umur 1 tahun gitu kan. Jadinya she needs me a lot gitu kan. Dan itu sih seperti itu sih typical day-nya gitu. Kalau Jen gimana? You're mom of 2 boys, right? Yes, that's true. Luckily mereka jadi udah sekolah. They're age like 7 and 4. So they will wake up earlier than me, dan mereka udah ke sekolah pagi-pagi. My morning itu actually is for my self-care. I agree. Aku juga kayak gitu sih. Iya benar. Jadi I need to refill myself first before I can give it to anyone else. I love that. Gitu. Jadi biasanya tuh aku do my meditation, my devotional. Terus aku biasanya tuh workout dulu. I think that's one of my important yang bikin aku good mood gitu. After that ya baru aku go on to my daily routine, breakfast, terus pick up my kids, my youngest one from school, masih sekolahnya kan nursery. Untungnya sekolahnya deket kantor, jadi selalu pick up dulu before I go to the office gitu. Soalnya it's just something that I'm committed. At least once a week I do school pick up and drop off. I still have kayak one-on-one date gitu with my kids gitu. And then after work I will have dinner with my husband. That's also something yang we're committed to. After that bedtime rutin with the kids. Berarti yang gede keluar sekolahnya lebih lama, lebih sore ya? Yes, bahkan lebih sore dari aku beres kantor kadang-kadang. Anak zaman sekarang tuh lesnya banyak sekali. Les banyak banget, banget. I feel like mereka tuh punya energi yang harus dibuang sih. Exactly. Karena kalau nggak jadi ngacak di rumah Jadi apalah inilah itulah. Jadi emang ya udahlah biarin dia capek di sekolah dengan segala
aktivitasnya gitu kan. Or join sports atau apa gitu untuk jadi nyampe rumah udah kalem. Bener, apalagi anak cowok ya. Iya. Anak cowok emang aku kayaknya harus ngambil tips dari kamu deh. My youngest one is a boy kan. Beda banget sama yang cewek, Valen. Yang cewek tuh apa ya? Ya mau sebanyak energinya nggak sebanyak cowok gitu. Kalau cowok tuh harus di release gitu kan energinya. That's true. But they're really fun too. Jadi they're really fun. Jam 7, jam 8 tuh typical day in my house tuh Nerf war. Ya. Yeah. Wow. After dinner itu pasti Nerf war lah. Oh my god. That sounds fun. Iya, play tag, hide and seek. Jadi abis dinner keluar lagi energinya. Sebelum tidur. Iya. Oh my god, that's so interesting to hear. Kalau Jen sendiri kan sekarang berarti the CEO of Clemens Ellery ya. So you're really the lady who's in charge day to day gitu kan. Terus kalau Valen sendiri ke Clemens Ellery ini, what does it mean for you to be a part of Clemens Ellery? Well, sekarang sih aku lebih banyak bagian strategi kali ya, sebagai salah satu co-founder gitu ya, untuk membantu what's next for Clemens gitu, dan lebih ke dari campaign dan strateginya sih, apa yang mau kita lakukan gitu ke depannya begitu. Kalau semenjak jadi ibu, semenjak menikah, ada gak sih point of view terhadap bisnis atau cara kita bekerja gitu yang berubah banget? Ada gak kira-kira? Semenjak jadi ibu dan semenjak menikah ya, yang salah satu sih I realize I really appreciate women ya, working women, karena it's really hard to juggle and find balance tuh nggak segampang itu ternyata gitu kan. Even kalau misalnya mom yang stay at home, menurut aku juga itu mungkin ada challenge sendiri. Mungkin bukan balancing waktu, tapi lebih staying sane kali ya, gimana caranya gitu kan, finding time for oneself. Jadi nomor satu, aku kayaknya lebih punya empathy towards others. I feel like especially to other women juga. Dan having empathy is not weakness. I feel like kayak it's more like bisa melihat dari kacamata atau dari sudut pandang orang lain, sepatu orang lain gitu. Dan I think it's really essential in terms of having empathy in the working environment gitu, karena we're dealing with people on a day-to-day basis, mau itu coworker kita, mau itu dari partners kita gitu, atau apapun lah gitu. Jadi itu sih nomor satu sih kayaknya paling aku lihat berubah sih. Berubah ya, gitu. Empatinya jadi meningkat jadi meningkat, betul. Yang tadi mau marah, nggak jadi deh gitu ya. Mungkin lebih ke rationalize dulu gitu loh. Kalau aku marah tuh sebenarnya akan resultnya seperti apa sih gitu loh. Adakah good thing yang bisa come out of it gitu, atau misalnya bisa diajak ngomong dengan baik-baik gitu. Ya walaupun pasti ada cases di mana memang mungkin orangnya harus dimarahin gitu kan gitu. Gitu sih. Setuju sih. Kalau kamu, Jen? I totally agree. Time is a scarcity ya. Jadi balancing, prioritizing, it becomes even more important gitu. Jadi knowing when to delegate, knowing what's urgent and what could be postponed gitu. And there are times you need to choose between your family and your work. Jadi that's how your priority comes to surface gitu kan. Benar. And I think one of the things is also leading by example gitu. Once I became a parent, that is something yang became a highlight to me, karena parenting aja kita tuh nggak bisa ngomongin anak kita doang gitu. They will not listen to what we say if we don't do it ourselves gitu. So you really have to walk the talk gitu. And that is how you gain respect from your kids, from your subordinates, if I may say. Jadi benar-benar ya, you have to lead by example. Totally agree. Kalau untuk Jen, kamu sebelum punya anak dan menikah udah ada pekerjaan korporat atau bisnis-bisnis yang lain, atau benar-benar dibarengin tuh semuanya gitu? Previously, I was in F&B. Jadi happen to be my family business memang F&B. Jadi aku memang bantuin keluargaku. Jadi emang udah terbiasa kerja sih di dunia kerja. Gitu. Terus baru setelah menikah dan punya anak, baru punya bisnis sendiri. Betul. Gitu ya. Sedangkan kalau Valen gimana? I heard that you've been trained gitu, nggak train sih, tapi maksudnya udah terbiasa lah gitu ya dengan pekerjaan dan didelegasikan tanggung jawab sama orang tua dari usia sangat dini ya, Valen ya? Iya, aku for good tuh dari usia 21 tahun. Terus
2 minggu nganggur nggak ngapa-ngapain langsung masuk kerja. Wow. Iya. Kan kadang-kadang ada yang kayak time off berapa bulan gitu kan, nggak 2 minggu waktu itu nganggur, abis itu langsung masuk kerja. Dan pertama tuh kayak what is this gitu, kayak it's not, there's no handbook for it gitu kan. I am blessed in a way dari memang diberikan ya sama orang tua kayak role dan tanggung jawab yang aku punya sampai sekarang gitu. Tapi it's also hard to begin with sih, karena pas masuk kayak kita juga berasa kayak aku dan kakak adik aku gitu, kita kayak dicemplungin aja gitu. Jadi we need to learn how to swim while we're in the water juga gitu at the same time gitu. I think as a second generation itu yes, privilege is there, but responsibility is also there gitu. There's also burden on your shoulders and a big shoes to fill gitu. Jadi thankfully I have 4 siblings with me, and everybody is active gitu kan in the business, so we have each other to survive this gitu ya. Tapi udah dari umur 21 sih di dunia corporate ya. Wow. Terus sekarang lebih explore ke berbagai macam lini bisnis ya, Valen ya. Bener, sama orang tua kan masih aktif juga di MNC Group, dan di luar itu ya mengembangkan bisnis sendiri juga gitu bersama partner-partner ya, including Clemens Ellery gitu. Terus ada brand Isago juga ya. Bener, sister brandnya itu Isago. Ada sister brandnya Isago, itu yang bareng sama Gigi juga kan. Betul. Terus abis itu juga ada makeup ya, Soul You Beauty. So Valen ini definitely banyak sekali topi yang harus dipakai ya gitu kan. Betul. Tapi ini sangat inspiratif loh, karena nggak semuanya bisa gitu. Kadang kita ya Jen ya ngurusin anak sama ngurusin satu platform aja udah keriting, udah pengen meledak kepalanya kan. I don't know how she does it. I know, exactly. Jadi it's okay, we're here to learn ya kan, satu sama lain. Sama-sama belajar. Nah terus kalau kita ngomongin masa kecil nih ya Valen sama Jen, mungkin ada nggak, apalagi kita dari tadi kita nggak bahas motherhood and then parenting segala macam, and then like passing on the legacy. Tapi pasti kan ada satu kebiasaan nih yang orang tua kita suka instill ke kita, atau yang kayak udah diajarin dari kecil untuk membentuk karakter yang kita berasa nih pas udah gede, oh ternyata dulu orang tua gue tuh ngajarin gue begini supaya gue begini gitu loh. Ada nggak kira-kira pelajaran-pelajaran di masa kecil yang membentuk karakter kalian, terutama as a mother and also business owners ya di masa sekarang? Well, I grew up from like a typical Asian mom kali ya. Tiger mom. Yes, definitely tiger mom. Jadi kalau dulu ya selalu kan harus belajar gitu kayak dulu kan kita aduh ngapain sih ini nonstop lesnya, udah capek pulang ke sekolah dan lain-lain. Tapi at the end of the day ya sekarang baru realize gitu yang kayak oh ini tuh supaya rajin, supaya disiplin, supaya punya values, kita tuh bisa tahu gitu, termotivasi sendiri why we do it gitu, instead of kayak ngapain aja tapi kita tahu understand the reason why gitu. One of the thing I regret sih nggak dengerin my mom is to take Mandarin lesson. Mandarin lesson. Okay. Sama. Right? I mean like I should have listened to her gitu. Banyak sih values yang kayak dari dulu maksudnya di instill from our parents. Setelah looking back, now that we're a parent, kayak baru ngerti gitu kan, yang kayak oh that's why gitu, yang kayak ada hal-hal misalnya boundaries kayak no sleepover gitu. Kayak dulu kan, kenapa sih? Iya bener-bener. Aduh kolot banget sih mama, teman aku boleh. Bener. Tapi sekarang kayak ngerti ya. Iya kan, you understand the reason why. Iya. Kenapa tuh reason why-nya? No sleepovers. Karena aku juga no sleepovers dulu. Tapi temen nginep di rumah boleh. Tapi kalau kita nginep di rumah orang tuh memang nggak bolehin sama sekali. Ya, karena satu mungkin nggak kenal juga kan. Benar. Kalau there's no relationship, like istilahnya your children are like the most precious to you. Masa you wanna just like let it go to people that you don't know. Iya. And you don't know, like you'll never know what could happen gitu. Kayak values di tiap orang kan beda-beda ya, setiap household gitu, kebiasaannya apa yang sometimes you cannot control that gitu. Dan sometimes there's no turning back gitu. Kalau misalnya anak-anak kita terekspos dengan sesuatu yang belum pada waktunya, dan ya untuk menghindari hal-hal seperti itulah. Totally agree with you. Banget. Kalau Valen apa?
Mungkin salah satu ya yang pelajaran dari my parents tuh bahwa kita sebagai wanita itu punya equal opportunity sama seperti laki-laki. Mungkin asal usul mulanya itu karena anak-anak daripada orang tua aku tuh ceweknya ada 4 dan cowoknya cuma 1. Maksudnya iya kamu siblings kamu kan? Iya. Maksudnya kita tuh 4 perempuan 1 laki-laki gitu. Jadi kan my parents built this legacy MNC group gitu kan ya, hoping that someday dia bisa pass it down to the children gitu. Dan it's so unfair to put it on a one person's, maksudnya jadi burdennya 1 orang gitu. Jadi dia dari kecil tuh yang diinstil ke kita yang ke anak-anak perempuan juga bahwa kita as women we have equal opportunity, we have equal rights gitu kan, and we are capable of whatever that our brother is also capable of doing gitu loh. Maksudnya lebih ya equal gitu. Nah semakin besar dan sekarang aku juga menikah dan punya anak pertama perempuan, I realize that it's such an important value gitu yang diinstil. Karena for me as a mom of a girl gitu, I also want someday that my daughter will have equal opportunity if I have a son someday, juga sama gitu. Dan I want her to be able to stand up for herself, take care of herself gitu, dia bisa gitu dan punya capability, kapasitas yang sama gitu sih. Iya, gitu. Totally agree with you. And I just love the topic of woman empowerment. Ini kayaknya sesuatu yang emang kalian very passionate about ya. Ya, salah satu betul. Iya kan? Apalagi Clemens Ellery ini ada kaitannya juga dengan woman empowerment, is a female led company. It's a female owned, female led, dan juga yang aku dengar kalian ada CSR yang memang khusus untuk woman empowerment kan? Itu boleh ceritain gak sih sedikit tentang program itu sebelum kita meracuni yang bling-blingnya gitu? Boleh dong. Actually jadi kita punya our first CSR program, itu namanya Minerva Movement. Kita kerjasama sama Saab Shares. It was founded sama Elena and Sabrina. Jadi, Joseph? No, Ben Sawan. Yes. Pertama kali kita meeting dengan mereka tuh udah tahu, wow, we have the same vision gitu kayak, and you could see that they really pour out their hearts into this Saab Share Foundation gitu. Jadi mereka tanya waktu itu, inisiatifnya mau kemana? Apakah pendidikan, apakah poverty, or women empowerment? And women empowerment itu like right that second we know gitu. So long story short, kita punya this project itu udah ongoing udah 1 tahun lebih. Koleksinya sendiri itu pendant. Actually this is the one that I'm wearing. Jadi ini terinspirasi dari bunga Forget Me Not. Gitu. Bunga Forget Me Not itu ada artinya sendiri tuh true love, devotion and respect. Gitu. Jadi we hope that we carry that meaning, orang-orang yang berpartisipasi knows that they make an impact in other people's life gitu. Jadi project ini khususnya tuh untuk menjadi jembatan sebenarnya untuk komunitas kita yang actually female dominated. Karena customer kita tentunya banyaknya perempuan, jadi kita juga mau mereka bisa ikut take part in changing this women's life gitu. Jadi ini untuk komunitas wanita-wanita marginal yang memang kita dikumpulkan oleh Saab Shares dengan bantuan mereka untuk diberikan pelatihan, jadi seperti menjahit, untuk bikin kue, pengelolaan kompos, jadi benar-benar practical life skill yang mereka bisa benar-benar pakai untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Gitu. Itu di mana kalau boleh tahu lokasi para perempuan ini yang dibantu? Jadi kita khusus di Jakarta. Jadi memang namanya itu Rumah Wanita Berkarya. Kalau Saab Shares itu sebenarnya ada 3 tempat. Kita fokus di Jakarta dulu gitu. Jadi apa yang kita berikan itu ya modal dan juga ya pelatihan skill ini gitu untuk wanita-wanita ini. Berarti di semua penjualannya Clemens Ellery ada sedikit profit untuk Saab Shares atau hanya koleksi yang ini aja? Khusus untuk Minerva Movement. Oke. And we're so happy ya, kayak entusiasme dari itu sangat baik. Pasti sih. Karena lucu sih, maksudnya it's very simple tapi warnanya juga banyak berbeda-beda gitu dan And I think it also gives people like a sense of community. Kayak mereka
take part gitu in this movement. Bener. Gitu. We hope to spread this awareness even more. Gitu. Banget. Karena memang kebanyakan tuh sekarang orang ingin berbuat baik, tapi mungkin mereka nggak tahu harus mulai dari mana. By tapping it into their timeline gitu kan, dengan kita belanja fashion sesuatu jewelry, tapi at the same time bisa ngebantu, is such a noble cause sih. Good job guys. Thank you. Terus kalau ngomongin Clemens Ellery ini, aku sampai belum nanya, kalau kalian tuh awalnya gimana ketemunya? Temenan dulu atau business partners dulu? Business partners dulu sih, iya kan, lebih ke business partners dulu. Oke, jadi bisnis bareng dulu, baru sekarang jadi temenan gitu ya. Ya walaupun dulu udah kenal, tapi bukan teman dekat. Oke. Gimana tuh awal ceritanya bisa akhirnya yuk kita bikin Clemens Ellery gitu? Rencana Tuhan ya. Karena memang ini kita kan berlima. Betul. Dan truly we came from like different walks of life gitu. Jadi backgroundnya beda. Jadi I was from F&B, she's from media, and then the other partners tuh ada beauty, lalu ada manufacturing, dan ada biologist, and ada gemologist juga ya, maksudnya mereka juga gemologist, but to come together itu memang ya. Aku percaya bukan suatu kebetulan sih, memang ya itu mungkin rencana Tuhan. It happens at the right time and we had the same vision. Pada waktu itu kita ngelihat ada opportunity gitu, karena the existing jewelry itu yang ada itu sangat mass gitu. Jadi desain-desain ditawarkan itu kayak sama ya, kayak kurang mirip banget, variatif lah, very old school, mirip-mirip, and then there was such a big gap between kayak customization of what we want gitu and what is available in the market gitu. So and I think it's also something that we can be proud of, karena kita sebenarnya one of the first online jeweler di Indonesia waktu itu. At the time it was 2017. Nggak ada tuh yang jualannya maksudnya online di social media gitu. Semua lebih mom and pop. Exactly. Dan kayaknya di pertemanan yang seumuran kita juga kayak kalian salah satu pertama ya yang ngeluarin brand jewelry. Maksudnya yang bukan nerusin gitu loh, bikin baru itu kayaknya kalian one of the first juga ya. Salah satu. And at the time juga mungkin emang umur kita tuh lagi cari engagement rings. So there was a need. Jadi kan kayak bingung gitu, kayak kemana nih gitu. So belum ada gitu. So we wanted to make a brand yang benar-benar bisa deliver the quality, like the design of what we wanted back then gitu. Yang dulu tuh belum ada gitu. Dan dimulainya dulu dari bespoke order semua jadi nggak ada ready to wear sama sekali. Awal enggak gitu. Tapi as we grew, terus kita mulai masuk ke ready to wear ya. Puji Tuhan kita sempat dapat momentum pas kita mulai dengan gemstones sih, yang colorful gemstones tuh. We grew so much from there juga sih. That's true. Gitu sih. I remember past collaborations ada sama Cikiki, ya kan, itu juga booming banget ya. Dan juga lucu juga nih pas aku tuh bikin konten sama Valen, abis itu komen-komennya banyak. Ini serius nih muncul di FYP gue gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin di Clemens itu banyak yang nggak tahu ada entry levelnya juga kan, yang nggak, yang harganya nggak yang seperti bespoke gitu kan. Harganya masih quite affordable lah. Sekitar 10 million mark. Even itu ada, below juga below ada. 10 million juga ada kan. Starting from sekitar 6.5. Oh, oke. 6,5 ada. Earrings gitu, kayak simple pieces. Bener. Dan juga kayaknya buat sobat Konglo yang mungkin considering untuk buy your first jewelry gitu ya. Apalagi kita kan mungkin kalau belum menikah atau misalnya kita belum punya anak, kayaknya pengen yang lucu-lucu aja, beli yang murah meriah gitu kan. Tapi sebenarnya tuh nggak ada investment value gitu kan. Mendingan rada nabung dikit, tapi yang emang beneran long lasting dan ada meaningful story behind it gitu kan. Bener. Mungkin bisa di-share karena tadi mention tentang gemstones, kira-kira kalau untuk beginner nih gitu ya, beginner entry level, mereka mau banget buy their first gemstones, apakah mereka harus mulai dari diamond atau apa nih kira-kira menurut kalian? Apa nih?
Sebenarnya memang kalau paling everlasting sih diamond sih. Memang kalau kita ngomong paling everlasting. Paling everlasting tuh diamond. Karena itu sesuatu yang semua orang bisa memahami. Betul. And it will be like forever gitu. Makanya quote-nya diamonds are forever kan. Bener. Tapi kalau kayak gemstones yang lain tuh malah lebih buat orang-orang yang lebih udah memulai bereksperimen. Betul. Mencari suaranya atau stylenya itu sih kalau opini aku sih gitu ya. Kalau diamond sendiri itu kan dia ada macam-macam ya cut-nya gitu kan. Cut apa sih yang mungkin yang baru mau mulai mereka mau beli diamond tapi mereka nggak mau kelihatan unavailable kan. Kadang kalau misalnya orang pakai diamond terus cowoknya jadi jiper gitu kan, gila udah ini banget gitu kan. Jiper he's not for you. Oh iya bener banget. Tapi ada nggak sih cut yang kayak yang gimana nih, lebih fresh and young gitu? Fresh and young apa? Fresh and young I would say emerald cut kali ya. Emerald cut. Yes. Kalau the most basic, the first one definitely it's round brilliant. It's round brilliant. And then kalau kalian, what's your favorite cut? Kayaknya aku suka eksperimen deh sebenarnya, nggak ada yang kayak one favorite. Tapi kalau kayak engagement ring terakhir, my husband pas nanyain kayak kamu pengennya apa gitu, aku sebenarnya at the end of the day baliknya ke round. Round emang timeless karena it's so timeless. And like I think 10, 20, 30 years down the road if I use it kayak it's still kayak timeless gitu. Nggak outdated gitu sih. Bener. Kalau Jen apa? It's tough ya. Dia lebih eksperimental. If you have to pick one. Okay, wow. I would say oval kayaknya. Oval is pretty. Dan kayaknya beberapa waktu belakangan ini oval lagi naik daun ya. Iya. Soalnya mirip sama round tapi dia lebih ada twistnya. Benar. Elongated. I personally like Marquise. Oh, Marquise is nice. It's so unique. It's edgy. It's edgy. Like it's not something that you would wear. I would personally wear it like on my index finger. East West. Iya, kayak seru gitu loh modelannya. Tapi again, aku percaya dan aku setuju banget bahwa taste dalam jewelry juga it's something that grows. Kayak my taste sekarang sama taste aku mungkin kayak 5 tahun lalu, 10 tahun lalu tuh beda banget. Dan aku juga ngerasa itu aku lumayan berkembang sama Clemence Ellery dalam artian I can see the shift of design since you guys launch dari tahun 2017 sampai sekarang tuh aku ngerasa gitu loh, makin kesini makin ada depth-nya. Apa mungkin karena kalian juga udah jadi mothers kan, juga taste-nya berkembang gitu gak sih? Taste-nya berkembang, jadi kalian juga pengen ngeluarin koleksi yang lebih explore gitu kan? Iya, I guess so. Dan dengan seasons change juga kita adaptif dengan current trend and like situation juga kan gitu. Iya, bener. I remember one of your gemologists, I think it was Natalie, she talked about this gemstone called Paraiba and also Janice. That's the first time aku tahu ada gemstone namanya Paraiba. Aku kayak wow, bagus banget loh Paraiba. Dan dari situ aku langsung kayak, yang aku bilang ke Valen, nggak banyak loh brand lokal itu yang sangat aware dengan perbedaan gemstone yang bentuknya kayak permen Fox itu kan. Katanya kalau misalnya kata jenis, ini kok kegedean dikit nih orang nyangka nih mainan nih gitu kan. Jadi emang the right setting juga harus itu ngaruh banget ya dalam supaya si jewelry-nya itu bisa keluar, brilliance-nya, terus apanya segala macam gitu kan. Paraiba itu bisa lebih mahal dari diamond loh. Nah itu dia, itu banyak yang sobat kalau nggak tahu tuh Jan. Jadi bisa di-spill sedikit nggak sebenarnya kalau gemstone ini tuh yang lebih mahal dari diamond tuh apa aja sih? Wah banyak sih sebetulnya ya. Jadi gemstone kalau diamond ya itu kan lebih ada apa? Kayak cookie cutternya gitu loh, dan ada Rapaport-nya jelas gitu kan, emang ada sangat dikontrol gitu. Tapi kalau gemstone itu the variety, the price range itu jauh lebih variatif dan fluktuatif, I would say. And some gemstones, even a lot of gemstones lebih rare dari diamond gitu. Let's say ruby yang di atas diamond pun ada gitu, depending on the carat size, depending on the saturation of color, on the country of origin, on the clarity. Jadi banyak faktor sebetulnya.
Tapi one gemstone I know yang memang more expensive is alexandrite. Okay. That is a very interesting gemstone. Jadi dia itu bisa berubah warna. Okay. It's like a chameleon gitu, color change. Jadi kalau day and night tuh dia bisa berubah kayak kemerahan atau jadi kebiruan gitu. And it's already exhausted secara mindnya. So it's really rare. Jadi whatever is available right now, ya cuman itu doang gitu loh. Dia nggak akan bertambah banyak lagi. So in that sense ya pasti harganya akan terus naik gitu. Itu cutnya bisa disesuaikan juga seperti diamond, apa enggak? Cuman round aja? No, I think it's really hard to say karena yang semuanya exhausted. Jadi yang sudah ada ya memang sudah cutnya seperti itu, dia nggak bisa dibentuk. Ya unless you wanna recut, itu kan kebuang sayang. Jadi waste. Sayang banget ya itu kayak gitu ya. Wow, menarik banget ya. Makanya gemstone tuh jadi lebih buat orang yang mau eksperimen ya malah. Dan banyak sekali jenisnya dan ceritanya itu kayak bisa lebih personal sih. I mean the colors, the hues gitu. Different people will be attracted to different hues gitu kan. Ada yang lebih suka warmer tone, ada yang suka cooler tone. And ya sekarang kita udah familiar sama color analysis, ya kan. Sama kayak milih makeup. Jadi sama choosing your jewelry juga because it's something that is very near to your face. That's true. Jadi itu bisa bikin wajah kita terlihat lebih cerah atau lebih redup. Jadi benar-benar the choice of color matters gitu. Bener, setuju banget sih. Apalagi aku tipe orang yang percaya bahwa pada saat kita memilih jewelry itu it has to speak to us on a certain level. I don't know, you can call me clinic or whatever, but like when I see a stone terus aku kayak oh it really speaks to me. Kok gue suka banget sama ini gitu ya. Kadang-kadang ya nggak sih? That is very true. Itu ada hubungannya nggak sih or am I just crazy? Ya kalau misalnya dari segi itunya I don't know. Pengalaman aku dengan customer tuh bener-bener ya kalau lagi milih gemstone, karena kita we do a lot of like custom bespoke order. The first thing we do is choosing the center stone. Ya kan. Jadi when we give them like options, pasti dia akan terarah nih kayak ke certain colors duluan gitu. Kayak udah tahu, oh my god, misalnya this red tourmaline gitu, kayak wow bagus banget gitu. Tapi temennya belum tentu akan suka sama warna merah itu, dia akan enggak bagusan yang biru ini gitu. Jadi different gemstone will call different people. I think there's like an emotional sort of value ya yang kita bisa dapetin. Mungkin dari colorsnya sendiri, dari cutnya sendiri, it speaks to us kan. Mungkin kalau warna merah itu represent something gitu dengan cut tertentu, atau hijau dengan representasi sesuatu yang lebih resonate to each person gitu. Betul. Dan juga ya itulah mungkin yang no hate to the lab grown, tapi mungkin yang dicari oleh gemstone enthusiast itu ya koneksi yang dia dapetin dari sesuatu yang berasal dari alam gitu nggak sih? That's true. Apalagi kalau misalnya kita tahu asal muasal batu itu, historinya panjang gitu kan, karena kan sometimes ada beberapa ya gemstones yang ada historinya. Jadi kayak ada emotional attachment ya. Betul. Sama kayak kita ada orang-orang yang suka cari barang vintage karena ya ada ceritanya, ada ceritanya yang kayak malah bikin itu jadi lebih interesting dan jadi lebih valuable dan lebih karakter. You cannot find it elsewhere. Bener. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang tadi ada private viewing, terus ada orang pemilihan gemstone batunya gitu kan. Itu kalau kita ngomongin proses pembuatannya sampai akhirnya jadi sebuah perhiasan tuh gimana sih biasanya kalau di Clements? Biasanya itu konsep kita sketch to reality. Gitu. Jadi kita selalu invite our customers to be co-creator gitu. Jadi it's a collaborative process. Maunya seperti apa gitu. Again, the first thing we do itu pasti choosing the center stone. Mau diamond kah, mau gemstone kah, gitu. And then we go on to the cut, the shape of the stone, udah gitu the color, the saturation, and then baru kita akan milih the metals, the color of the metals, what type of metals, mau platinum, mau gold, and then baru kita go on into the design. Dan ini sangat dipengaruhi dengan budget, dengan personality dari customer itu sendiri. Apakah dia
udah tahu nih mau I want exactly like this. Itu enak tuh kayak gitu, gitu, they know what they want. Tapi kadang masih ada yang harus kita guide dulu step by step, kita gali dulu, personality-nya lebih yang gimana nih, mau yang simple atau mau yang ini for a gift for my mom, kan beda lagi desain yang kita offer gitu kan. Terus atau ada juga orang-orang yang cuman kasih arahan, aku tipenya maunya yang timeless, terus yang lainnya aku percayain ke kamu gitu. Pokoknya harus ada warna birunya, let's say kayak gitu. So we will propose several designs from our in-house designer. Kita akan propose arahannya mau kemana, ke sini gitu. Pasti kan dia udah tahu kalau udah ada visualnya, orang akan ngerti gitu kan. Baru dari sana kita akan suggest, ini bagusnya dipadu-padankan dengan misalnya gemstone ini atau shape ini. Baru dari sana udah we will go into the CAD, 3D CAD gitu. And ya udah, terus udah gitu proses production, it takes about 3 to 4 weeks. That's quite fast. Dari mulai initial ketemu sampai akhirnya jadi sekitar 1 bulanan. Enggak, maksudnya dari confirm design. Confirm design. Nah, yang lama itu sebenarnya di awalnya. Awalnya yang kayak untuk tahu, karena kan very personal ya. Jadi kadang orang juga menggali nih maunya apa sih, maunya seperti apa. Ya kayak bespoke kita bikin baju aja gitu kan. So kalau kita ngomongin request, spill dong. Ada nggak request paling extraordinary yang kalian pernah terima? Ada banget sih. But I think justru those kind of project yang justru exciting ya for of course. Us gitu, yang kayak wow gitu. Misalkan satu pernah ada request jepit rambut. Oh ya? Yes. Jepit rambut pakai gemstones. Pakai diamond. Dari gold. Jadi ya pure gold and diamonds gitu. Iya. You wouldn't think, right? Wow. Sampai ada yang mau bikin jepit jedainya satu paket. Sedangkan jedai paling gampang hilang lagi gitu kan. Aduh, itu benda yang paling sering hilang. Jedai sama ikat rambut. Aduh, itu kalau hilang nyesek juga kan. Did you guys eventually made it happen? Jepitannya yes. Jedai? Jedainya enggak. Saya didn't make the cut. Iya. So it was like a jepit pakai gold and diamonds. Yes. Wow, that is so itu lumayan semuanya kaget sih pas. Ada yang mau bikin jepit. Iya. And even bralette. You wouldn't think, right? Bralette, Something yang you wear for Coachella, music festival, itu juga ada. Itu full diamonds. Oh my god. Gold chains and like dangling diamonds. Lucu. Tapi berarti itu menunjukkan bahwa customer kalian tuh sepercaya itu loh sama kalian. Kolektor banget ya. Iya, kayak udah di luar kepala. I want to create this. I know who to contact. I'm gonna contact Clemens Ellery. Gitu gak sih? Oh, there's like one project yang very sentimental and I think it's very sweet. She's a mother. Jadi she came up to me with her kids drawing. Gambar anaknya. So she had two kids, 2 sons gitu. Jadi dia kasih gambaran anaknya gitu. Anaknya kebetulan suka gambar. Sama the first handwriting of the son, di mana mereka pertama kali bisa nulis nama mereka. Jadi itu dibikin pendant. Lucu dia banget. Bikin pendant, Yes. Jadi pakai diamond apa cuman kayak gold plated doang? Pakai diamond and gemstone yang menyerupai warna gambar anaknya itu. Terus sama enamel for the colors. Jadi ada 2 kan, anaknya 2 kan. And then lucu. Itu bagus sih jadinya. And at the back of it is the kids handwriting gitu. Very personalized. It's so personalized and I think that's so sweet. There's something that I even want to do, tapi sayangnya anak aku gambarnya nggak sebagus itu. Abstrak gitu kan ya, pas dijadiin kalung jadinya kok agak abstrak gitu kan. Apa itu? Iya benar-benar. Kamu harusnya answer ini one of a kind dari niche artist gitu kan. Wow, bila berarti sebespoke itu ya, sedalam itu ya. Tapi kalau ready to wear-nya ada? Ready to wear ada, itemsnya ada. Apa tuh kayak past collections atau future collections kalian, apa yang exciting? Salah satu yang bakal keluar itu namanya Lumina, which is what you're wearing at the moment. I'm also wearing it. Ini belum even keluar ya. Belum keluar. Yes. Tapi ini salah satu yang kita rasa juga bakal bisa jadi sesuatu ya. Karena there is like we created this collection tuh dengan essences yang bisa
embody positive traits gitu, dan yang bisa resonate to women these days gitu. Jadi yang kayak Harumi pakai itu it symbolizes joy. Yang aku pakai itu love. And then there is courage. There is also success. And then yang terakhir itu ada faith. Gitu. Jadi ada 5 dengan 5 warna yang berbeda juga. Dan itu symbolizes ya characteristics yang positif, yang berbeda-beda, yang bisa resonate with a lot of women gitu. Dan kita berasa pengennya women pas pakai nanti ke depannya kayak orang yang pakai tuh merasakan apa yang gitu kita kita tuangkan ke situ, empowered dengan misalkan kalau ini love gitu, kayak maksudnya kita sebagai women kan we embody love juga. We put like so much effort to our kids, to our husband gitu, to our family gitu kan, to the people around us gitu. Kalau joy kan we radiate joy gitu kan. Misalnya kemanapun kita pergi kita membawa senyuman gitu kan, apapun yang kita rasakan tapi orang bisa senyum di dekat kita juga gitu. Kalau courage ya symbolizes kita bisa berani untuk stand up for something that we believe in gitu, atau berani untuk menjadi seseorang yang berbeda gitu. Success is something yang ya lebih ke apa ya, achievement. Terus kayak milestones yang misalnya dia bisa achieve gitu. Dan faith itu sesuatu yang ya kita semua pasti punya personal iman belief. Punya personal belief di mana kita have faith in certain things or beliefs gitu di dalam hidup kita masing-masing. I saw the collection, it's really nice, and also harganya masih oke ya? Sangat oke. Masih oke banget. Jadi pure pendant semuanya? For now, yes. Nanti tungguin ya Sobat Konglo, karena beneran koleksinya lucu-lucu banget. Apalagi juga untuk mau ngasih ke temen juga bisa gitu, atau mau ngasih ke gift ke siapapun yang kita pengen kasih energinya gitu kan. Karena kan ada tadi ada love, ada success, ada faith gitu. Dari sekian banyak kita obrolan tadi, aku tuh sampai lupa mau nanya, Clemence Ellery itu artinya apa sih? Clemence Ellery, jadi Clemence itu sebenarnya dari bahasa Perancis, the word clémence, itu artinya mercy or forgiveness. Sedangkan kalau Ellery sendiri itu artinya joyful. Jadi merciful and joyful, kayak suatu sosok yang feminin. And I think those two traits adalah 2 hal yang positif yang kita mewariskan juga ke generasi selanjutnya. Just like our jewelry gitu, to be passed on to the next generation. Totally agree with you. And also kalau kita ngomongin tentang your next generation and everything kan, kita pasti ngomongin sentimental value gitu. Mungkin dari tadi kita belum bahas kalau untuk Jen sama Valen sendiri, di antara semua bisnis kalian mana yang paling mempunyai sentimental value yang deep banget gitu kayaknya? Clemence dong. Tetep ya Clemence ya. Iya. Your baby gitu kan? My baby. Yang sekarang sudah hampir beranjak dewasa, udah ABG sekarang. Udah SD. Iya. Ini kayak trick question deh kalau buat aku nih. Honestly, I'm gonna say that everything has its own value but differently sih kalau menurut aku. Kalau maksudnya kayak aku di MNC Group itu, I believe that's the legacy that my parents passed down to me and my siblings. And itu kita dipercayakan, jadi kita harus bisa menjaga itu untuk kedepannya supaya tetap bisa berjalan dan berjaya terus gitu kan. Jadi itu aku berasa kayak aku diberikan kepercayaan oleh orang tua gitu kan. Tapi kalau seperti kayak Clemence Ellery atau Isago gitu, bisnis sendiri yang kita jalani, I feel itu ada sentimental value di mana kayak I created it gitu with the partners that I have gitu, tapi aku yang memulai gitu, dan hopefully someday it can become something or a legacy that me myself and my partners yang bisa put in the world gitu, dan mungkin bisa pass down to our kids or whatsoever someday gitu sih. Jadi dua-duanya tetap meaningful buat aku. Yang satu dari keluarga anak favorit harus semuanya. Iya. Tapi kamu kalau sendiri lebih deket sama mama atau sama papa atau sama your siblings? Ya itu juga beda. Kalau misalnya sama my mom dulu sih pas masih zaman-zaman, ya even sampai sekarang sih, we talk about things yang mungkin lebih ngomongin tentang emotions atau kayak people or whatsoever gitu. Tapi kalau when it comes about like advice on like work related stuff atau yang lebih bener-bener lebih serious gitu, biasa it's to my dad gitu. While my siblings, we have a connection. I feel like kayak kita ngobrolin
a lot of things, including kerjaan juga, karena we're all in the same team kan, jadinya kan doing, maksudnya walaupun beda-beda unit dan segalanya, but for the same objective gitu. I feel like having siblings itu blessing banget sih, karena we can talk about A to Z, and the seasons of life that we're going through juga mirip gitu kan. A lot of my sisters, sekarang 2 of my sisters, satu punya anak umurnya mirip, yang satu lagi hamil mau melahirkan gitu. Jadi it's itu sih dinamikanya seperti itu. Iya, itu kayaknya anak-anak yang siblingnya dikit gak bisa terlalu merasakan ya. Bisa relate. Gak bisa kayak kita tuh harus mepet-mepet ke cousins gitu kan, atau kayak nungguin di sekolah rame-rame gitu kan. Bener. Wah, kalau Valen sih rame banget ya gitu kan. Tapi do you still see your parents? Yeah, every week. Every week. How about you, Jen? Same. Same, yeah. Every week. I love how we all have a very strong connections to our family. I think di era sekarang tuh penting banget ya. Dan makin berasa ya, kita sekarang udah punya anak. We miss our mom. We just I think it's a precious time that we can never. In fact, ini sekarang I'm going to have my first nephew. Lagi baru ke rumah sakit, jadi kayak oh my god, so exciting gitu. Jadi Congrats and safe deliveries. Thank you. Ya. Iya kan baru melahir kan? Iya, baru melahir, baru admitted to the hospital. Oh my god. Nah, kalau kita sekarang balik lagi nih ngomongin tentang motherhood and life. Ada nggak kalian tips and trick gitu, story to tell untuk bisa mendelegasikan tugas ke sus gitu kan, and be the best of yourself, dan juga manajemen sih gitu loh. Karena manajemen di kantor sama di rumah kan pasti beda kan gitu. Apa tuh yang kira-kira bisa di-share ke kita? Kalau buat aku ya, dari pertama kayak kalau interview suster tuh aku harus interview banyak dulu, so that I can know, kayak ada sense what I want juga. Buat aku proses untuk hiring itu panjang dulu di awalnya, karena aku corporate sih. Karena kebiasaan corporate ya. Oke. Benar. Jadi aku habis interview, kalau aku udah pilih beberapa yang kira-kira aku suka dan aku bisa resonate, cocok. Aku psikotes dulu. Dari psikotes yang itu udah ke filter lagi, aku baca yang mana baru aku bisa health check dulu. Dari situ baru aku hire. Itu proses pertama dulu nih untuk hiring seorang suster buat aku. Karena menurut aku dan suami aku, ya anak kita kan so precious ya. Jadi kita dari awalnya memang ya gimana ya. Jadi mau agak-agak corporate, tapi she matters so much to us gitu. Dan bringing someone home to our home itu kan kayak it's such a personal space kan sebenarnya. And you live in like pas kita nggak ada, kita nitipin gitu kan ke sus. Itu sih. Terus mungkin nanti Jen bisa cerita lebih lagi karena anaknya sudah 2 ya. Kalau aku kan baru 1 dan baru 1 tahun. Jadi aku memang masih, walaupun aku kerja di kantor, aku sangat hands on. Jadi bahkan kalau aku ke kantor pun, thankfully again, karena aku kerja sama orang tua dan kerja sendiri, di kantor tuh aku bisa create my own nursery. So dimana kalau misalkan aku ke kantor, aku bisa bawa Avery untuk stay di situ gitu loh. Jadi monitoringnya lebih gampang gitu. Itu lucu delegasinya juga aku juga lebih tenang gitu kan, karena ada apa-apa aku cuman di ruangan sebelah, aku bisa ke situ gitu kan. Betul banget. Ya yang terakhir sih menurut aku, ya kita tetap harus ada bantuan teknologi ya. Namanya kamera di mana-mana tuh kayaknya zaman sekarang itu adalah sesuatu yang sangat penting dan ngebantu banget ya. Dan ngebantu banget. Dan kamera zaman sekarang tuh canggih-canggih, kayak kita bisa lewat handphone, kita bisa ngajak ngobrol anak kita, sus kita gitu, so they know that we're always like there gitu. Bener banget. Buat aku sih. Bener banget. Admitting to hiring helpers in your house is not a bad thing, and it's definitely, as a mom, kita jadi bisa memberikan the best version of ourselves. Iya nggak sih, di saat kita membagi tugas dengan orang yang kita percaya gitu. Karena sekarang di society I feel like pakai suster kayak pasti gini, ngerti gak sih? Ada certain stigma gitu. Padahal sebenarnya kalau aku pribadi, pakai suster tuh justru sebenarnya agak sedikit harus menambah skill kita dalam it's okay to have help. It's okay to have help. Dan juga malah yang orang bahkan yang nggak tahu adalah sangat amat dibutuhkan skill management untuk ngatur susternya itu gitu kan. Kalau kamu gimana, Jan? Jujur, kalau practicality ya, grandma to the rescue. Bener. Grandma whisperer is real. Iya kan? I mean, it truly takes a village gitu to raise a kid gitu. Jadi there's no shame in admitting that. Jadi I could get all the help I need pokoknya. Jadi
aku sangat terbantu dengan all my nannies. Yeah. Like I wouldn't be able to work without them. Yeah. They make me able to attend meeting semuanya lah gitu, kayak bener-bener bisa became myself again after motherhood, after like becoming a mother dengan bantuan my mom sih gitu. Bener. Jadi without her juga susah ya. Semuanya trial and error karena Bener. waktu kita bertama jadi seorang ibu ya nggak ada handbook. manual book kayak bener-bener ini gimana caranya gitu, kayak bener-bener wah all over the place, exhausted, terus and you're suddenly responsible for like another person's life gitu kan. That's true. And so it was so overwhelming, and and I'm so thankful my mom yang bisa jadi emotional support, yang bisa give me all the knowledge and resources, yang ngajarin gitu, yang benar-benar kayak udah jangan panik, even kayak untuk pilih suster, interview suster, she was the one yang ngajarin gitu, yang kayak jadi semuanya itu trial and error dan belajar dari pengalaman. One thing sih yang I learn, jangan sampai kita tuh keenakan. Jadi suster itu sebagai helper. Helper kan membantu, bukan untuk menggantikan kita. Benar, itu gitu. benar banget. Jadi harus sering-sering kita remind ourselves, and we also kayak ingetin gitu loh, kayak mana sih prioritas kita gitu. Kita mau gimana pun anak kita itu yang lagi butuh-butuhnya kita loh gitu, especially under 5 years old gitu kan. Jadi kadang pekerjaan harus kita tunda dulu kalau memang masih ada prioritas anak yang memang urgent. Dan juga apalagi mungkin sekarang di era dimana perempuan ada juga yang lebih memilih aku mau jadi stay at home wife aja, aku nggak mau kerja gitu kan. Decision kalian untuk tetap bekerja dan juga tapi at the same time mengedepankan keluarga itu sesuatu yang I don't think it happens in a day. I feel like it's a fruition of a process yang kalian jalanin gitu kan. Mungkin ada nggak alasan tertentu gitu ya? Maksudnya kalian itu sangat amat bisa untuk di rumah aja sebenarnya, nggak perlu kerja lagi gitu kan, nggak perlu punya kesibukan. Tapi ada nggak sih kalian itu alasan kenapa I choose to be a mom and I also choose to be a working mom with multiple businesses gitu? Sebagai seorang ibu daripada anak perempuan, again, I feel like what I'm doing is setting an example for her. Yes. Karena ekspektasi aku juga ke depannya mempunyai anak perempuan itu dia someday bisa bekerja juga. Bukan berarti kita harus berpenghasilan yang berlebih-lebih atau gimana, tapi at least we have to be able to stand up on our own lah gitu. Jadi no matter what life's curveballs throw at us, kita itu bisa survive gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya aku juga pengen nunjukin ke anak aku gitu. No matter how privileged we are gitu, mau santai-santai doang itu kita juga nggak terlalu bisa add value gitu sih sebenarnya. Kalau mau jadi 100% stay at home mom, it's fine. It's also a job sebenarnya. Cuman kalau misalnya yang kayak bener-bener nggak ada kerjaan sama sekali, itu kan we're not adding value to anyone gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya salah satunya gitu. Yes, walk the talk ya kalau kata Jenny ya. Kalau Valen kan being a mom of a daughter gitu ya. Kalau aku dari point of view daughternya nih, I saw my mom dari dulu tuh working mom, gitu. Jadi all my life I've thought that's the norm gitu. Jadi dari kecil pun aku udah tahu, nanti kalau udah gede I will have to work gitu. She was like my role model gitu. Jadi I looked up to her, and that's exactly what I do gitu. Dan satu hal juga mungkin maybe when our kids masih kecil gini susah ya, karena membagi waktunya tuh bener-bener luar biasa butuh wisdom. Tapi I feel in the long run nanti one day anak-anak kita udah besar, they will not be with us forever gitu kan. I think it's something yang kita juga menabur untuk nanti ke depannya, hopefully our work juga jadi substantial enough untuk ngebuktiin ini tuh penghasilan mama loh, ini yang mama kerjain, dan anak-anak kita bisa lihat gitu loh, kayak this is hard work gitu. Terus nanti by then
our husbands and us jadi empty nester juga kita ada kesibukan. Benar. Nggak ngerecokin suami terus ya jadinya. Benar. Dari tadi kita ngomongin anak sampai lupa loh suaminya. Suaminya apa kabar ya? Ini kayaknya nonton suaminya di rumah. Hello, masih ada gue gitu kan. Do you have any tips to keep the fire alive? What do you do? Do you do on date? Do you go on dates every? Aku sih hampir sama kayak Jen sih. Hampir setiap malam kita pasti dinner bareng. Okay, with Avery as well. With Avery biasa makannya udah agak duluan. Kita makan jam 7:30 soalnya. Jadi Avery itu jam 5:30 udah makan gitu. Tapi itu biar kita juga bisa ngobrol gitu kan, cerita hari kita dan sebagainya gitu. Dan juga date night sih so far ya. That's so important. Keep dating our husbands. Itu penting biar pacaran terus ya rasanya ya. What was your most recent favorite date night spot in Jakarta? Kalau aku karena aku itu tinggalnya maksudnya di apartemen sekarang gitu kan, kita itu biasa carinya deket-deket situ aja sih gitu, nggak mau terlalu jauh juga gitu. Jadi bukan yang kayak kita berdua juga bukan tipe yang kayak suka fine dining gitu sih. Aku sama dia mungkin kalau misalnya makan fine dining lebih suka kayak omakase aja sekalian gitu. That's something that we actually both can enjoy gitu. Tapi kalau yang lebih weekly date night sih lebih ke maybe Korean barbecue atau something. Sama banget. Sesuatu comfort yang food gitu. Malahan bukan yang kayak you have to dress up all gimana, tapi kayak nggak mau fancy yang penting makan enak, wholesome gitu ya. Ngobrol. Benar. Yang penting. Benar. Cerita-cerita, that's it sih gitu sih. Korean barbecue paling suka di mana? Kita sekarang paling sering itu salmon. Oke, aku belum pernah coba tuh. Enak. Biasanya aku lagi kemarin lagi suka cancan. Cancan ya. Iya. Terus all time favorite aku tuh tobak. Tobak. It's like oldie banget sih, tapi I feel like the taste tuh enak. Sama itu. Apa? Cheongdam Garden. Cheongdam Garden, iya. Cheongdam. Ini jadi ngomongin Korean barbecue. Iya kan, kita sangat dinamik kan perbicaraan kita. Karena kita abis ini nggak tahu kapan ketemu lagi gitu kan. Kadang udah ntar pada kamu mau ke China, abis itu kamu mau liburan juga gitu kan. Jadi kacapnya kita rangkum semuanya. Tapi bener sih, omakase juga sekarang banyak tempat yang enak. Iya. Soalnya kalau makan fine dining tuh kita pernah experience kayak date night beberapa kali mau coba fine dining tuh kayak makanannya kecil-kecil, terus so eksperimental, terus kita kayak you know what, kita udah menikah, nggak perlu yang kayak ngelewatin begini. Kita makan yang enak aja bisa ya gitu, bener. Santai Yes, gitu kan. yes. One of the OG faves juga aku suka Esina. Esina. Iya. Esina juga OG ya. Oke. Banyak sih. Aku banyak banget yang aku belum coba. Iya. Bener. Kayaknya ini gara-gara efek puasa. And I'm like, I'm dreaming of food gitu kan. Ini makanan. Oke. I think sebelum kita wrap up juga mungkin since you mentioned about your day, I need to know your self-care routine as well. Drop us some beauty tips and wellness tips because you guys are looking good, like snatched and slim and toned, ya kan? You have to tell us the secrets. Apa ya? Kalau kamu skinny sip ya, tapi that was in 2015 ya kan? Iya, itu udah lama banget ya. Sekarang lagi suka getting my daily steps in. Minimum 5K lah. 5K, oke. 5K sama lagi suka pilates aja sih. Oke, low impact. Berarti low lebih impact, setiap hari nggak? Aku setiap hari. Setiap hari olahraga. Kadang-kadang kalau kita teleponan meeting jam 9 pagi dia juga lagi kayak suaranya tuh ngos-ngosan. Iya. Gitu harus multitasking ya. Iya benar. Jadi ambil Zoom sambil di treadmill. Iya, and that you do it during your mornings ya, when the kids are at school. Oke. Kalau Valen apa? Aku I mean you're married to an athlete. Iya nggak sih, kayak ada I'm not that athletic tuh. Kayak dia to be honest, ada influence nggak ke kehidupan kamu sehari-hari gitu loh? Yang jujur ngerubah. kalau olahraga bareng sih enggak ya. Pas soalnya waktu itu kan dia pas masih menjadi seorang atlet, dia kan latihan setiap hari. Jadi kalau aku ngajak dia olahraga lagi kayak udah capek banget gitu kan. Iya. Terus dengan kesibukan dia sekarang juga, kayaknya jujur aku lebih rajin olahraga dibanding dia untuk gitu? sekarang. Ya. Tapi aku olahraga pun ya seminggu sekali sampai 3 kali, nggak serajin Jen. Oke.
Tapi yang paling penting sih kalau menurut aku self care itu salah satunya adalah skin care itu harus pagi dan malam. Itu gak boleh skip. Karena no matter how many beauty treatments that you do, mau kita bolak-balik ke klinik dan sebagainya, yang paling penting itu on the daily routine that we do kan. Itu salah satunya skin care, moisturizing, whether you have oily skin atau dry skin, dua-duanya tetap butuh moisturizer yang cocok pada tipe kulit gitu. Serum gitu kan. Terus kalau malam menurut aku double cleansing is important. Kalau apalagi kalau pakai makeup. Itu sunscreen. Sunscreen. Iya. Spill, kalian lagi pakai brand apa sekarang? Aku banyakan La Mer. The whole range? Almost the whole range. Serum aku pakai Dr. Sturm. Oh oke. Barbara Sturm. Ya oke. Yang mana La Mer-nya, yang mana itunya? Tipe moisturizernya yang gel. Yang gel. It's really good. Iya, soalnya kalau misalnya yang krim itu terlalu thick ya? Di Indonesia terlalu thick. Bener. But if I go overseas during holiday, aku selalu bawa yang krim. Karena my skin is combination towards dry. Jadi kalau misalnya winter keluar tuh kalau nggak pakai yang krim nggak enough. Gitu. Kalau Jen apa skincare-nya? Aku lebih ke Asian, Korean. Oke. Cocoknya sama Sulwhasoo. Yes. SK2 juga. Sama Jung Semol. Oh iya. Jung Semol yang itu tuh dia punya what's the name, Miracle Emulsion atau apa? Bagus banget sih. Yes. So Jung Semol itu juga di Singapura ternyata flagship store-nya gede tuh. Aku baru tahu. Karena kemarin I think she was here or something. Yeah. Last I think week so, or I saw the flagship store in Singapore. It's pretty big, but I didn't go in. Tapi But I agree sih. I think Korean and like Western skincare has totally different approach. Beda sih. Iya nggak sih? Kayaknya kalau udah cocok Korea tuh emang udah susah banget ke lain hati. Aku lebih ke European sih. European skincare. Lebih European, Western lah ya, Western skincare ya. Kalau American kayak terlalu kenceng. Tapi kalau European masih lebih gentle. That's kind of true though. Karena emang American skincare itu banyak menggunakan kayak actives yang berapa persen, misal AHA berapa persen. Very clinical lah. Clinical, Very clinical. That is the word. Oke, gak berasa loh kita udah sejam ngobrol. So many questions being answered. Yay, so happy. Thank you so much Jen. Thank you so much Valen. Thank you. Before we wrap up, tolong racunin silahkan kalau mau beli Clemence Ellery di mana? Bisa di Park Hyatt Jakarta. Atau langsung kontak aja ke Instagram kita. Nanti ada linknya to WhatsApp. Okay, thank you so much. Thank you. Bye.